Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Yarman menanggapi tuntutan penambahan kuota pendakian dari pelaku pariwisata. Yarman menjelaskan kuota 700 orang per hari yang diterapkan pihaknya telah melalui kajian agar Gunung Rinjani tidak mengalami kelebihan kapasitas, membuat pengunjung merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Lombok, yaitu Robi Firmansyah. Baik rekan Robi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin dan juga Tribuners, sejak dibukanya pendakian Gunung Rinjani pada 3 April tahun 2024 lalu, kuota atau jumlah pendakian minat masyarakat untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani membludak, di mana pada hari pertama saja pembukaan pendakian, kuota yang disediakan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sebanyak 700 orang ludes terjual dalam satu hari. Oleh sebab itu, pelaku wisata di kawasan Gunung Rinjani menuntut agar Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan penambahan jumlah kuota pendakian tersebut. Namun, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Yarman, menyampaikan bahwa untuk melakukan penambahan kuota pendakian Gunung Rinjani perlu melalui kajian yang mendalam agar fasilitas yang ada di Gunung Rinjani seperti ketersediaan air, kemudian luas lahan untuk mendirikan tenda atau lokasi camping, kemudian fasilitas lainnya yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani tidak melebihi kapasitas yang sudah ada seperti sekarang ini. Yarman menyampaikan kuota 700 orang per hari ini sudah melalui kajian yang mendalam, di mana 700 orang per hari ini dibagi ke dalam 6 pintu pendakian. Namun pada hari pertama dari informasi yang kami terima, memang para pendaki lebih memilih melalui pendakian jalur pintu Sembalun, di mana pintu Sembalun ini merupakan satu-satunya pintu yang bisa langsung sampai ke puncak Rinjani. Selanjutnya mereka bisa memilih untuk langsung kembali ke bawah pintu pendakian atau bisa langsung memilih ke danau sebelum nantinya mereka kembali lagi. Kemudian juga Yarman melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB terkait dengan permintaan penambahan kuota pendakian. Namun seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Haji Lalu Gita Aryadi, penambahan kuota ini perlu menjadi pertimbangan agar pendaki atau wisatawan yang memilih pendakian ke Gunung Rinjani bisa merasa nyaman, kemudian merasa aman dengan kondisi yang sekarang ini. Selain itu juga yang dikhawatirkan apabila terjadi kelebihan kapasitas ini, para pendaki ini terjadi bahaya nantinya ketika melewati jalur pendakian Gunung Rinjani. Demikian Arin dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu Yarman. Artinya bahwa kalau ada penambahan kuota itu perlu ada kajian balik. Agar kita melihat lagi daya dukung, daya tampung kawasan itu sendiri. Saya rasa kita bersama-sama bahwa kita tidak ingin kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini jadi pasar. Dan orang tidak akan nyaman, tadi disampaikan oleh Pak Sekda juga bahwa kita ingin kenyamanan, keamanan daripada pengunjung itu sendiri. Sehingga mereka merasa bahwa kenyamanan itu mereka akan datang kembali ke Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini masalah kan pada saat tertentu itu tinggi kunjungan itu. Sebenarnya kita ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Kita oke lah, jangan menerima tamu sebanyak itu, tapi akan ada paket-paket wisata kan sudah ada juga sebenarnya. Itulah. Jangan kita menjual Taman Nasional Gunung Rinjani itu murah. Itulah. Kalau kita menjual Taman Nasional murahnya bagaimana ekonominya bisa bergerak? Kita hanya menganggap kuantitas saja, padahal kita sudah menuju ke kualitas, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.